Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadlil Hikmah dari IVB University, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM C2401231043. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan, yaitu analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan kembung Rastrelliger neglectus 1907 Pankempen yang ditangkap di Selat Makassar. Nah, jadi penelitian ini saya mengambil latar belakang, yaitu yang pertama mengenai biologi perikanan. Nah, biologi perikanan sendiri merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk tentang ikan, mulai dari pertumbuhannya, reproduksi, dan juga makanan ikan itu sendiri. Nah, untuk penelitian yang kami lakukan, saya dari kelompok 10, yaitu mengenai ikan kembung. Jadi ikan kembung ini merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena digemari oleh masyarakat sebagai ikan konsumsi. Ikan kembung ini digemari oleh masyarakat bukan tanpa alasan, karena ikan ini memiliki cita rasa yang gurih. Dan untuk ikan kembung ini bisa hampir ditemukan di seluruh perairan yang ada di Indonesia, termasuk Selat Makassar. Ini mengenai tujuan dan manfaat. Jadi tujuan pada penelitian itu yaitu untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan kembung mata belau. Terus yang kedua, mengetahui kebiasaan makan ikan. Terus mengetahui aspek pertumbuhan dan reproduksi ikan kembung mata belau. Nah, ada juga untuk manfaat, itu memberikan informasi mengenai pertumbuhan ikan kembung serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Ini waktu dan lokasi, dan juga alat dan bahan. Terus nantinya ini merupakan prosedur dari analisis pertumbuhan. Yang pertama, mempersiapkan bahan, terus bisa dibaca sendiri bahwasanya prosedurnya memang terlihat tidak panjang, tetapi kalau misalkan praktek langsung ini membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, ini untuk reproduksi. Jadi reproduksi itu ada 3 metode ya untuk menganalisisnya, itu dengan metode volumetrik, gravimetri, sama gabungan. Itu ada beberapa prosedur yang berbeda. Dan juga untuk pengamatan diameter telur, itu yang pertama, sampel dibagi 3 bagian dan diburai. Jadi dipotong dulu, ada anterior, middle, sama posterior. Jadi yang paling dibagi menjadi 3 itu. Terus sampel diambil dan diletakkan di atas kaca preparat. Terus perhitungan diameter telur di bawah mikroskop. Nah, ini untuk metode ataupun prosedur dari analisis makanan ikan. Ini untuk analisis untuk yang dilakukan untuk mengolah data yang sudah didapatkan. Ini untuk hasil dan pembahasan. Jadi untuk DFP atau distribusi frekuensi panjang itu didapatkan pada selang kelas 133 sampai 142. Terus kemudian ada hubungan panjang dan bobot, bisa dilihat dari grafik scatter plot yang sudah dicantumkan, bahwasanya koefisien determinasi dari semua scatter plot hubungan panjang dan bobot ini berada pada angka 0,6 ya, yang artinya hubungannya itu signifikan. Jadi untuk koefisien determinasi sendiri itu ada pada rentang 0 sampai 1.
Kalau misalkan koefisien determinasi itu mendekati nilai 1, dia memiliki hubungan yang signifikan seperti itu. Ini untuk hubungan panjang dan bobot. Kesimpulannya untuk ikan kembung ini dia allometric negatif atau pertumbuhan panjangnya lebih dominan daripada pertumbuhan bobotnya. Nah, ini ada faktor kondisi juga. Jadi faktor kondisi itu menggambarkan kesehatan daripada si ikan itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kondisi dari ikan kembung ini cukup baik karena untuk marknya itu dia ada di paling atas ya, angkanya itu ada di rentang 0,8 dan sekian gitu. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan reproduksi. Jadi untuk ikan kembung ini setelah dianalisis ternyata dia tidak seimbang atau tidak sama dengan 1:1 ya. Terus exitnya juga lebih dari X-tab. Terus ini ada IKG jantan dalam 3 bulan. Jadi didapatkan bahwasannya yang tertinggi itu ada pada TKG 4 dan 5. Karena ikan ketika akan memijah, TKG tingkat kematangan gunanya itu akan lebih tinggi di TKG 4 dan 5. Nah, ini TKG total betina dan TKG total jantan. TKG total betina itu bisa dilihat bahwasannya dia yang paling mendominasi ada TKG 4. Terus selanjutnya ini ada hubungan bobot dan fekunditas. Jadi untuk hubungan bobot dan fekunditas ini juga signifikan untuk yang satu, dan satunya lagi kurang signifikan. Karena kenapa? Karena untuk yang satunya itu koefisien determinasinya ada pada rentangnya 0,6, hampir mendekati 1. Untuk yang satunya lagi itu hubungan yang satunya hubungan bobot dan hubungan panjang ya. Terus untuk hubungan bobot dan fekunditasnya itu dia signifikan, sementara untuk hubungan panjang dan fekunditasnya itu kurang signifikan. Untuk diameter telurnya bisa dilihat bahwasannya ikan kembung ini dia total spawner karena hanya ada satu puncak. Nah, selanjutnya ada makanan, ini indeks bagian terbesar atau IP ya. IP-nya itu bisa dilihat untuk ikan kembung ini dia memiliki makanan utama yaitu Rizolsonia. Terus luas relung BA-nya itu dia 0,2 sama 0,1. Dilihat dari BA-nya bisa disimpulkan bahwasanya untuk ikan kembung ini yang jantan itu ini tuh dia lebih selektif untuk panjang usus relatif, didapatkan bahwa dia itu kurang dari 1 ya nilainya. Itu mengindikasikan bahwa si ikan kembung ini merupakan salah satu ikan karnivora. Untuk tumpang tindih didapatkan CH-nya itu 0,6. Nah, ini untuk kesimpulannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya proporsi kelamin tidak seimbang, terus dengan depending lebih dominan, terus distribusi frekuensi panjang yang berfokus pada rantangan tertentu. Terus makanan utama ikan ini juga sudah bisa kita lihat dari grafik pie chart ya, bahwasanya dia mungkin makanan utama yaitu Rizolsonia. Terus mengindikasikan selektivitas dalam pemilihan makanan, bisa dilihat ya tadi. Terus tingkat tumpang tindih relung makanan antara jantannya yang tinggi mencerminkan kompetisi yang signifikan untuk sumber daya. Nah, untuk sarannya penelitian lanjutan mengenai ikan kembung ini perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan periode pengamatan yang lebih panjang. Kami menyadari bahwasanya penelitian yang kami lakukan itu tidak cukup panjang ya untuk analisis yang lebih akurat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.